dan Remaja dengan dosen pengampu Albina Ranu Rantegau MPD dari Prodi Teologi kelas D. Saya Inial Riri, saya Marfianita Paribunga, saya Nida Pandu, dan saya Diana Berniawan. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan anak, suatu tinjauan dari sudut psikologi perkembangan. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak merupakan suatu tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Telah banyak usaha yang dilakukan orang tua maupun pendidik untuk mencari dan membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan anak. Di dalam psikologi, perkembangan banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Sebelum perkembangan anak ini dijelaskan lebih lanjut, ada baiknya dikemukakan dahulu beberapa prinsip perkembangan yang mendasari perkembangan setiap anak. Ada beberapa prinsip perkembangan setiap anak, yaitu yang pertama, perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, tetapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Yang kedua, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju ke yang khusus. Contohnya, seorang bayi mula-mula akan bereaksi tersenyum bila melihat setiap wajah manusia. Dengan bertambahnya usia bayi, ia mulai bisa membedakan wajah-wajah tertentu. Yang ketiga, manusia merupakan totalitas atau kesatuan, sehingga akan ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motorik, mental, emosi, dan sosial. Yang keempat, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai, meskipun tidak ada garis pemisah yang jelas antara satu fase dengan fase lainnya. Tahapan perkembangan ini sifatnya universal. Yang kelima, setiap fase perkembangan memiliki ciri dan sifat yang khas, sehingga ada tingkah laku yang dianggap sebagai tingkah laku atau kurang sesuai yang sebenarnya merupakan tingkah laku yang masih wajar untuk fase tertentu itu. Yang keenam, karena pola perkembangan mengikuti pola yang pasti, maka perkembangan seseorang dapat diperkirakan. Seorang anak yang dilahirkan dengan faktor bawaan yang kurang dari anak lain, dalam perkembangan selanjutnya akan menampakkan suatu kecenderungan perkembangan yang relatif lebih lambat dari anak lain seusianya. Yang ketujuh, perkembangan terjadi karena faktor kematangan dan belajar, dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam dan faktor luar. Yang kedelapan, setiap individu itu berbeda. Dengan lain perkataan, setiap orang itu khas. Tidak akan ada dua orang yang tepat sama meskipun berasal dari orang tua yang sama. Adapun pentingnya masa anak-anak sebagai dasar dari seluruh kehidupan, yang pertama, macam dan kualitas hubungan antar manusia, terutama antara anak dengan ibu, di mana melalui hubungan timbal balik ini terjadi juga perangsangan mental, proses sosialisasi, dan pengembangan kehidupan emosi. Yang kedua, makin kaya dan bermakna hubungan antara manusia tersebut. Kemungkinan terjadinya pemiskinan atau deprivasi emosi yang akan berakibat buruk pada perkembangan anak akan dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, metode pengasuhan yang diterapkan di rumah. Biasanya suatu cara pengasuhan anak di rumah merefleksikan harapan-harapan dan sikap-sikap tertentu dari orang tua. Hal ini berpengaruh pada perkembangan anak. Misalnya pengasuhan yang menitik beratkan pada sikap terlalu melindungi akan berakibat buruk bagi anak. Adapun perkembangan anak pada masa kemasan, yang pertama masa pralahir atau prenatal. Masa ini merupakan masa yang berlangsung sejak konsepsi atau bertemunya sel telur dan sperma sampai anak lahir. Masa ini cukup penting karena pada saat inilah terbentuknya potensi-potensi manusia, potensi mana berpengaruh pada perkembangan selanjutnya.
perkembangan seseorang, antara lain yang pertama gizi. Nah, beberapa penelitian pada hewan membuktikan bahwa adanya gizi buruk yang diderita ibu hewan mengakibatkan jumlah sel otak dari janin lebih sedikit daripada janin yang induknya tidak mengalami malnutrisi. Nah, pada manusia, kurangnya gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan lahir bayi rendah dan perkembangan yang buruk. Kemudian yang kedua, perangsangan. Janin telah menunjukkan reaksi terhadap berbagai perangsangan seperti perabaan, tekanan, perubahan suhu, suara, cahaya. Perangsangan mana terjadi karena suntikan atau penyinaran, rangsang kimia atau obat-obatan dan sebagainya. Dikatakan bahwa denyut jantung ibu memberikan semacam imprinting stimulus di mana kelak pada masa bayi dan dewasa seseorang akan dapat merasa aman bila berada dalam pelukan atau bila ia merasakan detak jantung orang lain. Nah, pada bayi baru lahir dari ibu-ibu dengan denyut jantung lambat dapat mudah tertidur, tidur lebih lama dan menangis tidak terlampau sering. Kemudian yang ketiga yaitu emosi ibu. Penelitian mendalam berkaitan dengan bagaimana hubungan antara tekanan emosional yang diderita ibu dengan janin yang dikandungnya sebelum banyak dilakukan. Meskipun demikian, ada beberapa jenis keadaan yang menimbulkan tekanan dan ketegangan perasaan pada ibu hamil. Kemudian yang keempat, penyakit. Dikenal ada beberapa penyakit yang diderita ibu yang membahayakan keadaan janin. Misalnya rubella, sakit kuning, sifilis, TBC, malaria dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah usia ibu. Antara usia 20 sampai 30 dikatakan ideal untuk mengandung. Cukup banyak dijumpai bayi-bayi yang menderita keterbelakangan mental karena dilahirkan dari ibu yang telah lanjut usia. Adapun perkembangan masa yang kedua yaitu masa bayi. Pada masa ini disebut sebagai berlangsungnya dari bayi lahir sampai berumur yang ke-2 tahun. Pada masa ini adalah lebih penting mengetahui bagaimana proses bayi itu lahir daripada kapan atau jam berapa bayi itu lahir, karena dengan mengetahui proses kelahiran tersebut dapat diketahui sedikit banyak tentang status perkembangan anak ini untuk dapat menentukan tindak lanjut. Adapun beberapa ciri yang merupakan manifestasi dari adanya proses perkembangan bayi, di antaranya yang pertama adanya perkembangan fisik nampak dari makin bertambahnya ukuran panjang dan berat badan bayi. Yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini nampak dari adanya respon bayi terhadap rangsang berupa gerakan seluruh tubuh dan refleks pada bayi. Yang ketiga, perkembangan berpikir atau kognitif pada bayi yang ditandai oleh persyaratan rasa ingin tahu. Yang keempat, pada masa ini pula terjadi permulaan dari perkembangan bicara atau bicara sebagai aspek penting bagi komunikasi dan alat berpikir. Adapun dalam masa bayi juga dikatakan sebagai fase prabicara, di mana memiliki ada 4 tahap, yaitu yang pertama pramemoce atau berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua memoce sekitar 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga kalimat satu kata dari 12 sampai 15 bulan. Yang keempat, pada masa ini pula terjadi permulaan dan perkembangan bicara atau bicara sebagai aspek penting bagi komunikasi dan alat berpikir. Pada masa ini, pada masa bayi, ada juga 4 fase, yaitu fase bicara, yakni yang pertama pramemoce, yaitu berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua memoce sekitar 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga kalimat satu kata dari 12 sampai 15 bulan. Dan yang keempat kalimat 2 kata atau terjadi bila anak telah memiliki perbendaharaan kata sebanyak 50 kata. Yang terakhir perkembangan emosi dan sosial.
Mula-mula emosi tenang atau senang dan terangsang timbul hubungan dengan rangsangan atau fisik. Misalnya, baik kenyang dan merasa nyaman, nampak tubuh mengendor, tidur nyenyak, berceloteh, dan tertawa. Pada kira-kira bulan ketiga, emosi senang dan tidak senang muncul karena rangsangan fisik, misalnya baik tersenyum kalau melihat wajah manusia. Adapun perkembangan yang ketiga yaitu masa anak prasekolah. Masa ini disebut juga masa kanak-kanak awal, terbentang antara umur 2 sampai 6 tahun. Beberapa ciri perkembangan pada masa ini adalah yang pertama, perkembangan motorik. Dengan bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot, memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Dengan meningkatnya usia, nampak perubahan dari gerakan kasar mengarah ke gerakan yang lebih halus, yang memerlukan kecermatan dan kontrol otot-otot yang lebih halus, serta koordinasi. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa dan berpikir. Sebagai alat komunikasi dan mengerti dunianya, kemampuan berbahasa lisan pada anak akan berkembang karena selain terjadi oleh pematangan dari organ-organ bicara dan visi berpikir, juga karena lingkungan ikut membantu mengembangkannya. Ada 4 tugas yang perlu diperhatikan pengembangannya, yaitu yang pertama, mengerti pembicaraan orang lain. Yang kedua, menyusun dan menambah perbendaharaan kata. Yang ketiga, menggabungkan kata menjadi kalimat. Dan yang keempat, pengucapan yang baik dan benar. Perkembangan anak yang keempat yaitu masa anak sekolah umur 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap usia ini disebut juga sebagai usia kelompok, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga ke kerjasama antar teman dan sikap-sikap terhadap kerja atau belajar. Salah satu hal penting yang dimiliki anak adalah kematangan sekolah. Tidak saja meliputi kecerdasan dan keterampilan motorik, bahasa, tetapi juga hal lain seperti dapat menerima otoritas tokoh lain di luar orang tuanya, kesadaran akan tugas, patuh pada peraturan, dan dapat mengendalikan emosi-emosinya. Ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki anak pada fase ini, meliputi yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, misalnya dalam hal mandi, berdandan, makan, sudah jalan, atau bahkan tidak perlu ditolong lagi. Kemudian yang kedua, keterampilan bantuan sosial. Nah, anak mampu membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci, dan sebagainya. Partisipasi mereka akan memupuk perasaan diri, berguna, dan sikap kerjasama. Kemudian yang ketiga, keterampilan sekolah, meliputi penguasaan dalam hal akademik dan non-akademik, misalnya menulis, mengarang, matematika, melukis, menyanyi, prakarya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keterampilan bermain, meliputi keterampilan dalam berbagai jenis permainan, seperti antara lain main bola, mengendarai sepeda, sepatu roda, catur, bulu tangkis, dan lain-lain. Di dalam segi emosinya, tampak pada usia ini anak mulai belajar mengendalikan reaksi emosinya dengan berbagai cara atau tindakan yang dapat diterima di lingkungannya.